Auto gemparkan Asia, media ternama ini akui peluang timnas Indonesia bawa poin dari Australia, bukan sekadar angan belaka. Simak inilah alasan logisnya. Super duper sombong dan bakal kena karma. Striker Australia ini sangat pede sindir timnas Indonesia yang rank FIFA-nya bak bumi langit dengan Australia. Sampai bilang mereka Indonesia adalah negara yang sedang mengejar ekor kami. Breaking news kejutan besar. Kabar Jairo Riedewald datang H-1 jelang laga timnas Indonesia versus Australia. Benarkah Jairo nonton langsung timnas di Sydney Stadium? Bikin geger grup C. Australia curang gembosi Indonesia. Bus yang tumpangi pemain timnas Indonesia di Australia ternyata tak layak. Lampu depan nyala sebelah, bahkan Nathan Chu Aon sampai berdiri karena kursi bus kurang. FIFA bisa auto tutun tangan hukum berat FA Australia kah? Breaking news bikin bangga. Jelang pimpin timnas Indonesia versus Australia besok malam, media ternama Italia ini sebut Napoli, AC Milan, hingga Inter Milan berebut kejar tanda tangan Jay Itzes. Semakin yakin raih poin dari Australia. Coach Patrick Kluivert yakin skuad Garuda raih hasil positif setelah lihat kualitas pemain timnas Indonesia di latihan perdana. 3 poin di Sydney bukan hal mustahil kah? Breaking news kejutan besar. Kabar Jairo Riedewald datang H-1 jelang laga timnas Indonesia versus Australia. Benarkah Jairo nonton langsung timnas di Sydney Stadium? Proses naturalisasi Jairo Riedewald belum menemui titik terang sehingga ia gagal menjadi bagian dari timnas Indonesia pada Maret ini. Padahal ex-pemain Crystal Palace itu awalnya diproyeksikan untuk bisa memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat. Jairo Riedewald adalah salah satu pemain keturunan yang diminta langsung oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Menanggapi permintaan tersebut, PSSI dan Kemenpora segera mengambil langkah dengan mendekati Jairo. Sejak Januari 2025, proses naturalisasi sudah dimulai, namun hingga kini masih terhambat. Bahkan, PSSI menyebut bahwa naturalisasi Jairo lebih sulit dibandingkan dengan Maarten Paes. Alasan utama terhambatnya proses ini adalah status Jairo yang sudah memiliki 3 caps bersama timnas senior Belanda. Berdasarkan aturan FIFA, pemain yang sudah pernah membela timnas senior suatu negara harus mendapatkan persetujuan khusus jika ingin berganti kewarganegaraan dan memperkuat negara lain. Meskipun gagal dinaturalisasi, Jairo Riedewald tetap menjadi andalan di klubnya, Royal Antwerp. Sejak awal tahun 2025, ia hanya sekali absen akibat kartu merah yang diterimanya pada Februari lalu. Di Liga Belgia, ia telah tampil 15 kali, sementara di Piala Belgia, ia bermain 3 kali. Hingga kini Jairo memang belum mencetak gol atau assist, tetapi perannya tetap krusial dalam menjaga performa tim di papan atas Liga Belgia. Jairo memiliki latar belakang multikultural dengan darah Suriname dari sang ayah serta keturunan Belanda dan Indonesia Ambon dari ibunya. Karya profesionalnya dimulai di Belanda sebelum akhirnya pindah ke Premier League pada Juli 2017 saat bergabung dengan Crystal Palace dengan nilai transfer sekitar 9 juta euro. Puncak performanya di Crystal Palace terjadi pada musim 2020-2021 ketika ia mencatat 34 penampilan dan mencetak 2 gol. Di tingkat internasional, Jairo sudah menjadi bagian dari tim nasional Belanda sejak usia muda, mulai dari U15 hingga akhirnya debut di timnas senior pada September 2015. Saat itu ia baru berusia 18 tahun 11 bulan 28 hari, menjadikannya salah satu talenta muda berbakat yang pernah dimiliki Belanda.
bikin geger grup C. Australia curang gembosi Indonesia. Bus yang tumpangi pemain timnas Indonesia di Australia ternyata tak layak. Lampu depan nyala sebelah, bahkan Nathan Chu Aon sampai berdiri karena kursi bus kurang. Isu terkait fasilitas transportasi timnas Indonesia di Australia mencuat setelah unggahan akun @nusantara_ballers di Instagram. Dalam unggahan tersebut tampak bus berwarna putih bertuliskan Murais yang digunakan untuk mengangkut pemain dan staf pelatih timnas Indonesia selama berada di Sydney. Namun, jika diperhatikan lebih detail, bus tersebut memiliki beberapa kekurangan. Salah satu yang paling mencolok adalah lampu depan yang hanya menyala di satu sisi saat menjemput pemain di Stadion Netstrata Jubilee Sydney pada Selasa malam kemarin. Padahal penerangan yang baik sangat penting untuk keselamatan selama perjalanan, terutama di malam hari. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini bisa berisiko menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan timnas Indonesia. Selain itu, bus juga dinilai terlalu kecil untuk menampung 27 pemain serta seluruh staf pelatih. Hal ini terlihat dalam unggahan Instagram story milik Liano Regenders, di mana tampak Nathan Chu Aon berdiri saat bus sedang melaju. Meski ada beberapa kekurangan pada fasilitas transportasi ini, diharapkan hal tersebut tidak mempengaruhi semangat dan fokus para pemain menjelang pertandingan penting melawan Australia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengungkapkan kebahagiaannya setelah melihat skuadnya menjalani latihan perdana di Sydney. Ia pun optimistis bahwa timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat menghadapi Australia di Sydney Football Stadium Kamis besok. Kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif, ujar Patrick Kluivert dikutip dari laman resmi PSSI. Jika berhasil mengalahkan Australia, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Saat ini hingga match day ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Skuad Garuda hanya terpaut 1 poin dari Australia, yang saat ini berada di posisi kedua, slot terakhir untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Mampukah Patrick Kluivert dan timnas Indonesia membuat kejutan di Sydney dan mengamankan kemenangan krusial ini? Super sombong dan bakal kena karma. Striker Australia ini sangat pede, sindir timnas Indonesia yang rank FIFA-nya bak bumi langit dengan Australia. Sampai bilang mereka Indonesia adalah negara yang sedang mengejar ekor kami. Penyerang Australia Adam Taggart menilai bahwa timnas Indonesia saat ini sedang dalam proses mengejar kesuksesan yang telah dicapai oleh Australia di Piala Dunia. Meski begitu, Australia masih belum menganggap Indonesia sebagai lawan yang sepadan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara historis, Australia memiliki rekam jejak yang jauh lebih baik dibandingkan Indonesia di Piala Dunia, di mana Australia telah lolos ke Piala Dunia sebanyak 6 kali dengan pencapaian terbaik menembus babak 16 besar pada edisi 2006 dan 2022. Sedangkan Indonesia hanya pernah tampil 1 kali di Piala Dunia, yaitu pada tahun 1938 ketika masih bernama Hindia Belanda. Namun, pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia mulai menunjukkan kemampuannya untuk bersaing dengan tim kuat di Asia. Saat ini timnas Indonesia mengoleksi 6 poin di grup C, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua. Bahkan pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia mampu menahan imbang Australia. Kini timnas Indonesia mendapatkan peningkatan kekuatan baik dari segi pemain maupun pelatih.
Patrick Kluivert kini menangani skuad Garuda dan dinilai lebih memahami karakter pemain naturalisasi. Menanggapi perkembangan timnas Indonesia, Adam Taggart mengakui bahwa Indonesia semakin berkembang dan berusaha mengejar Australia. Sebagai negara, mereka tentu saja berkembang, kata Taggart di laman resmi Shotcross. Saya terkesan dengan pertemuan terakhir kami melawan mereka di kandang mereka, lanjutnya. Taggart kemungkinan besar akan menjadi starter dalam laga ini mengingat Mitchell Duque tidak dipanggil ke skuad Australia. Ia mengibaratkan Australia sebagai kanguru sedangkan Indonesia adalah Garuda yang berusaha mengejar dari belakang. Mereka adalah negara yang sedang mengejar kami. Pada tahap ini memang selalu seperti itu, akan ada tim-tim yang mengejar ekor Anda. Ini adalah peluang besar bagi kami untuk menegaskan posisi di grup ini dan memastikan kami bisa lolos, tambahnya. Laga antara Australia versus Indonesia akan berlangsung pada Kamis 20 Maret besok di Sydney Football Stadium. Mampukah timnas Indonesia mengejar ketertinggalan dan meraih hasil positif? Breaking news bikin bangga. Jelang pimpin timnas Indonesia versus Australia besok malam, media ternama Italia ini sebut Napoli, AC Milan, hingga Inter Milan berebut kejar tanda tangan Jay Itzes. Bek andalan timnas Indonesia, Jay Itzes kembali menjadi sorotan di Eropa setelah dikabarkan tengah dipantau oleh sejumlah klub elit Liga Italia. Saat ini, Jay Itzes sedang fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney pada 20 Maret 2025. Namun sehari sebelum pertandingan penting tersebut, muncul kabar mengejutkan dari jurnalis kenamaan Italia, Niccolò Sciarra. Melalui akun Twitter pribadinya pada 19 Maret 2025, Niccolò Sciarra mengungkapkan bahwa Jay Itzes sedang dalam radar beberapa klub besar Serie A Italia, termasuk Inter Milan. Menurut laporan tersebut, I Nerazzurri telah mengirimkan tim pemandu bakat untuk menyaksikan penampilan Jay Itzes saat Venezia bertanding melawan Atalanta di Gewiss Stadium pada 1 Maret 2025. Pada laga tersebut, Itzes tampil impresif membantu timnya menahan serangan Atalanta yang dijuluki La Dea hingga pertandingan berakhir tanpa kebobolan. Eksklusif, Inter Milan telah mengirimkan pemandu bakat mereka ke Gewiss Stadium 2 pekan lalu untuk menyaksikan laga Atalanta versus Venezia. Mereka memantau seorang bek tengah Jay Itzes, tulis Niccolò Sciarra di Twitter. Meski demikian, Inter Milan bukan satu-satunya tim yang tertarik kepada pemain berusia 24 tahun tersebut. 3 klub besar Italia lainnya yakni Atalanta, Napoli, dan AC Milan juga dikabarkan telah mengamati performa Itzes sejak bulan lalu. Atalanta, Napoli, dan AC Milan juga terus memantau pemain asal Indonesia tersebut selama sebulan terakhir, lanjut Sciarra. Minat dari klub-klub top Serie A ini tak lepas dari performa gemilang Jay Itzes bersama Venezia dalam beberapa laga terakhir. Dalam 4 pertandingan terakhir, Itzes selalu bermain penuh dan menjadi pilar utama di lini belakang Venezia. Hasilnya, timnya berhasil mencatatkan 3 clean sheet dari 4 laga. Satu-satunya kebobolan terjadi saat Venezia bermain imbang melawan Como pada 8 Maret 2025. Meski performanya solid, Venezia masih kesulitan meraih kemenangan. Keempat laga terakhir mereka hanya berakhir imbang sehingga I Lagunari masih terjebak di zona degradasi. Dengan performa konsisten dan banyaknya minat dari klub-klub top Italia, Jay Itzes berpotensi pindah ke tim yang lebih besar pada musim depan. Jika salah satu klub seperti Inter Milan, AC Milan, Atalanta, atau Napoli serius merekrutnya, maka Itzes bisa bergabung dengan klub yang bermain di kompetisi Eropa dan mendapatkan pengalaman di level tertinggi. Kini Itzes masih fokus membela timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia.
Namun masa depannya di Serie A tampaknya akan semakin menarik untuk diikuti. Semakin yakin raih poin. Coach Patrick Kluivert yakin raih hasil positif setelah lihat kualitas pemain timnas Indonesia di latihan perdana. 3 poin di Sydney bukan hal mustahil. Patrick Kluivert memberikan pandangannya mengenai kualitas permainan timnas Indonesia setelah menjalani sesi latihan perdana jelang pertandingan melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, skuad Garuda sudah berada di Sydney, Australia, untuk menjalani laga krusial ini. Pertandingan Australia versus Indonesia akan berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Pelatih asal Belanda itu mengaku puas dengan sesi latihan tersebut dan menilai bahwa para pemain menunjukkan kualitas permainan yang baik. Kesan pertama saya sangat baik, ujar Kluivert dikutip dari laman resmi PSSI. Kami menjalani latihan operan dan penguasaan bola dan saya melihat kualitas dalam permainan mereka. Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini. Selain itu, Kluivert juga menyoroti pergerakan bola yang lancar dan kecepatan para pemain. Mereka memang baru saja menempuh perjalanan panjang, tetapi kondisi mereka tetap bugar dan terlihat menikmati sesi latihan. Aliran bola mereka sangat baik, begitu juga dengan kecepatannya. Ini pertanda yang bagus, tambah mantan bintang Barcelona tersebut. Patrick Kluivert merasa optimis bahwa timnas Indonesia bisa meraih hasil positif melawan Australia. Kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang baik, dan itu berarti kemenangan. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tetapi saya yakin kami bisa mendapatkan hasil positif, tegasnya. Kini timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat di Sydney dengan harapan bisa mencuri poin dari Australia. Auto gemparkan Asia. Media ternama ini akui peluang timnas Indonesia bawa poin dari Australia, bukan sekadar angan belaka. Simak inilah alasan logisnya. Menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis besok bukan tugas mudah bagi timnas Indonesia. Namun ambisi mencuri poin tetap menjadi target yang realistis. Tim asuhan Patrick Kluivert sedang dalam motivasi tinggi jelang laga ini. Kedatangan Ragnar Oratmangoan dan Kevin Dix memastikan skuad Garuda sudah lengkap di Sydney, memungkinkan Kluivert fokus mempersiapkan taktik meski hanya memiliki 1 hari latihan penuh. Baik Indonesia maupun Australia menghadapi tantangan serupa, yakni pemain diaspora dan pelatih baru. Australia ada 17 dari 26 pemain berkarir di luar negeri, di mana 12-nya ada di Eropa. Sedangkan Indonesia ada 21 dari 29 pemain bermain di luar negeri, di mana 16-nya ada di Eropa. Untuk pelatih baru, Australia dilatih Tony Popovic dalam 4 laga, sedangkan Indonesia baru memulai era Patrick Kluivert. Meski belum terkalahkan di bawah Popovic dengan 1 menang dan 3 seri, Australia belum menang dalam 3 laga terakhir, termasuk imbang melawan Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain. Bagaimana peluang Indonesia mencuri poin? 1. Kelemahan yang bisa dieksploitasi. A. Kesalahan individu, blunder Cameron Burgess membuat Australia gagal menang atas Jepang. B. Serangan kurang efektif, gagal mencetak gol ke gawang Arab Saudi. C. Nyaris kalah dari Bahrain, gol penyama kedudukan baru terjadi di injury time. D. Badai cedera, 8 pemain kunci absen, termasuk Haris Soltar, Riley Mjgre, dan Nestori Irankunda. Sebagai tuan rumah, Australia lebih diunggulkan dengan peringkat FIFA 26 dunia, jauh di atas Indonesia 127. Selain itu, dari 20 pertemuan terakhir, Indonesia hanya menang sekali pada 1981.
Namun dengan membaca celah yang ada, bukan mustahil timnas Indonesia bisa mencuri poin di Sydney. Jika sukses, Kluivert akan mencatatkan debut yang manis dan membuka peluang lebih besar menuju Piala Dunia 2026.